Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang rindu punya keluarga yang sehat? Berapa banyak yang merasa keluarganya sudah sehat? Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Ya, kalau istrinya suka dikasih uang sama suami itu sehat loh. Amin, ibu-ibu. Loh, ibu-ibu nggak ada yang amin loh ya. Iya, saudara, kita akan belajar bagaimana sih keluarga yang sehat. Saya percaya tidak ada keluarga yang sempurna, amin. Karena setiap keluarga itu pasti dibentuk, diproses oleh Tuhan. Tapi keluarga yang sehat itu yang seperti apa? Yang tentunya rindu untuk melakukan firman Tuhan, amin. Ini lampunya kayaknya semakin silau ya. Haleluya. Iya, terima kasih ya. Kok saya kayaknya nggak kelihatan, saudara ya. Oke, puji Tuhan ya. Ini lightingnya kayaknya agak-agak sentimen sama saya, sampai mata saya melotot loh, saudara. Terlalu silau. Iya, baik saudara, kita buka bersama langsung Injil Lukas pasal yang ke-15 ya. Tema dari gereja itu adalah Injil Lukas 15 mulai ayat yang ke-11. Judulnya Perumpamaan tentang Anak yang Hilang. Saya percaya cerita ini kita semua sudah hafal di luar kepala. Coba saya mau tanya, saudara tahu nggak cerita ini? Apa yang ada di benak saudara tentang cerita ini? Yang pertama, harta. Perebutan harta. Ya, ada yang lain tentang apa di sini? Anak hilang. Ya, memang itu judulnya, anak hilang ya. Apalagi maksudnya yang saudara tahu ya? Saudara, ternyata ketika kita membaca Alkitab itu banyak hal yang bisa Tuhan singkapkan. Yang selama ini ternyata saya itu salah ya berpikir ayat ini hanya tentang ini. Saya pun ketika membaca lagi ini, ada banyak pemahaman dan pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan ya. Walaupun khotbah itu sudah kita khotbahkan, kadang ya Tuhan bukakan sesuatu yang baru ya di hari-hari yang lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Ayat yang ke-11, Injil Lukas 15 ayat 11 berkata begini, kita baca bersama 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, kira-kira kita punya anak, kita masih hidup, anak kita datang dan ngomong, "Pak, saya mau minta harta bagianku. Toh juga pasti papa mati. Daripada saya tunggu papa mati, bos sekarang aja dikasih." Yang namanya warisan itu harusnya kan diberi setelah orang tuanya meninggal. Tapi ini anak saudara ya sangat-sangat apa ya? Ya memang gila harta. Ada orang-orang gila harta, saudara. Tapi di sini tidak ada. Amin. Insya Allah. Karena nggak ada yang ngaku ya. Saudara, jadi papanya masih hidup, dia minta harta. Ya Pak, kasih dong harta milikku yang harusnya menjadi bagianku. Kalau saudara jadi bapaknya anak ini, saudara bagaimana reaksinya? Bapak-bapak tolong yang ada di sini. Bapak masih hidup, anaknya datang minta harta. Bapak apain tuh anak? Ayo jawab. Yang jawabannya benar saya kasih sepeda loh. Apa Pak? Anaknya diapain? Berarti bapak-bapak di sini baik semua ya, diam aja ya. Kalau kita sebagai orang tua tentunya paling tidaklah kita nih sedih ya. Kok anakku ini saya belum mati, dia sudah minta harta. Bukan cuma itu saudara, karena dia minta ya bapaknya ini baik. Seperti bapak-bapak yang ada hari ini di Plaza Indonesia. Anaknya minta harta, diem aja. Nih semua kan bapak-bapak diem, gak ada yang marah dari tadi. Cuma diem aja, saya tanya juga diem, berarti setuju. Ya, karena anaknya yang bungsu minta, ya terpaksa bapaknya bagi. Berdua dapat, ya. Memang hidup ini serba susah, saudara. Orang tua miskin, anak ribut, ya. Orang tua kaya juga, anak ribut. Ya, ada ibu-ibu konseling sama saya, "Bu, saya tuh bingung, Bu. Saya ini kan mau bagi harta saya udah tua. Saya takutnya kalau saya mati, saya belum bagi, mereka berantem."
Ya, lalu saya kumpulin lah. Baru hari pertama kumpul, udah berantem hebat. Saya baru bilang, kamu dapat ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ribut, Bu, nggak terima. Ya, itu udah ribut. Jadi ya sudah, saya bubarin dulu. Nggak usah dulu deh, kita sampai tenang. Orang tua juga bingung loh. Ya, saya bilang sama ibu itu, kalau saya jadi ibu, anak saya begitu, ya, saya bilang dasar anak nggak tahu diri, nggak kerja, cuma mau terima, masih protes. Pulang sana semua, nggak ada dapat apa-apa. Tak sumbangkan ke panti asuhan atau ke sekolah misi DBTV. Nggak usah tepuk tangan. Pret. Ya, ini kadang memang ada anak-anak itu yang nggak tahu diri loh, ya. Hanya berharap harta orang tua, bahkan belum mati sudah diminta. Terpaksa dibagi. Ayat 13 berkata begini. Beberapa hari kemudian dia udah dapat harta kan. Anak bungsu itu menjual semua bagiannya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, ini banyak anak-anak muda sekarang ini begini. Tapi yang di Plaza Indonesia sini tidak. Ya. Pokoknya mereka itu berfoya-foya, menghabiskan uang, ya, apalagi dengan adanya media sosial sekarang. Banyak orang itu pura-pura kaya. Lebih susah pura-pura kurus daripada pura-pura kaya. Jadi tidak usah pura-pura. Kalau pura-pura kurus itu kita di foto cuma tahan napas. Fotonya agak atas, sudah di-upload kelihatan kurus. Tapi habis itu 5 menit nggak tahan tuh tahan napasnya, habis itu gendut lagi. Tapi kalau pura-pura kaya, saudara ya, lihat orang pakai bermerek, kita juga pakai. Nggak masalah kalau memang kau bisa. Itu uang halal dan kau tidak utang, amin. Jangan sampai kau utang, apalagi pinjol. Aduh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar saudara, jangan, hidup ini apa adanya saja. Ya nggak dilarang, kalau kau memang cukup, beli aja. Tapi jangan sampai yang bikin berdosa hasil utangan, apalagi hasil nipu orang. Ya, mau pura-pura kaya, akhirnya terjebak sendiri. Capek hidup ini. Ingat, hukum fisika berkata, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu, makin banyak. Bilang kanan kiri, jangan banyak gaya. Dia pergi jual, saudara. Dan dikatakan dia berfoya-foya, dia habiskan semua uang itu. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Bukan miskin, ini di bawahnya miskin, melarat, larat, rat. Orang kalau sudah melarat itu di bawahnya miskin, ya, makan aja susah, saudara. Dia tidak tahu ternyata keadaan ini bisa berubah. Tiba-tiba terjadi bahaya bencana kelaparan. Dunia ini berubah. Makanya kalau saudara punya uang, ya, ayo rajin harus pintar bisa mengelola keuangan. Ya, yang pertama tentunya menabur. Amin. Nggak ada yang amin disuruh menabur. Biasa aja mukanya. Baru dengar kata menabur sudah. Ya, kunci untuk Anda menuai adalah menabur, ya. Saudara, ini anak tidak pinter mengelola keuangan, ya. Di masa muda dia dapat harta yang dia nggak cari. Memang banyak sekarang anak-anak itu karena hidupnya sudah terlalu enak, mereka nggak ngerti kerja, nggak ngerti cari duit itu susah. Cari duit susah apa nggak? Ya, kalau ada yang bilang gampang, cari duit itu susah loh. Nggak usah jauh-jauh. Coba saudara jalan dari ruangan ini ke sana ke depan, cari duit, dapat nggak? Ya, lihat di jalan ini ada duit nggak ya? Susah cari duit itu. Suami, uangmu dicari istri aja susah, iya nggak? Ibu-ibu yang suka cari duit di rumah, ya, di lipatan-lipatan kantong suami, ya. Saudara, cari uang itu susah, makanya kita harus ajar anak-anak kita itu supaya belajar menghormati dan menghargai uang. Ini anak nggak pernah diajar, makanya begitu dapat sekian langsung habis sekian, dibelanjakan semua, nggak ngerti akan ada bencana, kelaparan dan lain sebagainya. Kita bersyukur hari ini Indonesia dijagai Tuhan.
Amin. Tidak ada bencana kelaparan. Ya, beras naik karena mau lebaran. Dan juga banjir di mana-mana. Jadi gagal panen. Tapi bersyukur tidak terjadi kelaparan. Ya, kita bersyukur justru di masa-masa sulit seperti ini, saudara yang berlebih bagi sembako sama orang miskin. Amin. Jangan beli tas terus. Amin. Aminnya yang rela. Bagi sekali-sekali, nggak usah beli LV. Ya, dia punya cadangan buat LV, beli buat sembako, bagi sama orang miskin. Aminnya terpaksa. Itu baru hidupmu tuh jadi berkat, saudara. Ya, dikatakan di sana tiba-tiba datang bencana kelaparan dan dia menjadi melarat karena tidak punya persiapan apa-apa. Ya, makanya orang tua bekali anak-anak kita, sebab harta itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Saya ini baru pulang dari Jepang. Buat yang belum tahu saya kasih tahu. Sombong ya, bertobat. Saudara, enggak, saya juga cuma ditraktir sama jemaat Misbah Doa jalan-jalan ke sana. Waktu saya ke sana, saya melihat Jepang itu negara yang sangat makmur dan kaya. Luar biasa. Kemajuan teknologi begitu hebat. Kenapa saya bisa bilang Jepang itu makmur? Negara itu makmur atau tidak, enggak usah jauh-jauh. Lihat saja dari toiletnya. Di Jepang itu, kita berhenti di rest area. Saya bilang sama suami saya, aduh mau ke toilet umum, bersih apa enggak ya? Suami saya bilang, ya pasti bersih lah. Saya turun, saudara, toilet umum, WC-nya yang ada tombol air panas, air dingin. Ya, bisa dipilih situ. Ini buat cebok, ini buat ini buat itu. Tapi jangan salah pencet, panas melepuh. Yang hangat saja. Saudara, ya, ternyata waktu saya masuk, gila, bersih banget. Itu ndak ada sampah, nggak ada bau pesing, nggak ada kotoran di toiletnya, dan toiletnya itu yang seperti di hotel mulia. Di Indonesia itu buat hotel mulia, dan ya di sini aja belum pakai yang itu ya, tombol-tombol panas dingin, belum ya, masih yang biasa kan. Di sana toilet umum. Jadi makmur nggak itu negara? Toilet aja begitu. Ya, kita berdoa supaya satu saat Indonesia bisa begitu. Tapi kalau di pas Indonesia pada nggak tahu makainya. Itu yang saya takut. Tapi itu bersih, rapi, nggak ada bau, saudara. Luar biasa ini negara ya. Di tempat umum semuanya bersih. Tapi negara Jepang itu walaupun mereka termakmur ya, tingkat bunuh dirinya itu tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Kenapa, saudara? Sampai hari ini pemerintah Jepang itu berusaha untuk bisa membuat rakyatnya itu memiliki rasa bahagia. Ternyata mereka itu jauh dari rasa bahagia. Makanya banyak yang memilih mengakhiri hidup. Makanya sebenarnya memang uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Ya, di Jepang sekarang pemerintah bahkan mau bayar orang yang mau punya anak loh. Pemerintah bilang, saya bayar kamu dari masih di kandungan sampai melahirkan, sampai itu anak sekolah, sampai dia bekerja, negara menjamin. Itu pun nggak ada yang mau punya anak. Indonesia, pemerintah sudah menganjurkan terus 2 anak cukup. Tetap 12, saudara. Memang ini negara luar biasa diberkati Tuhan. Namanya juga negara berflower. Ya, negara berkembang, ya. Itu susah banget sampai ada beberapa kampung di Jepang itu yang sudah kosong. Nggak ada yang, rumah-rumah itu ditinggal mati sama penghuninya, nggak ada ahli waris. Jadi pemerintah biarin aja itu kosong. Bayangkan loh, saudara, itu satu kampung loh, yang penghuninya tua-tua udah mati, mereka nggak punya anak, nggak punya saudara. Ya, ditinggalin kosong, banyak sekali rumah satu kampung. Nah di Indonesia satu rumah 13 anak berantem memperebutkan. Jadi yang pengen rumah warisan banyak, pergilah ke Jepang. Saudara tinggal di sana nggak apa-apa. Itu benar-benar, saudara, ya, saya melihat ya itulah bedanya ya. Saya kemarin bilang memang beda. Indonesia itu bedanya di sini. Anak SMP di Jepang bikin robot, di Indonesia anak SMP bikin anak. Ini yang perlu kita doakan dan perlu kita bikin sosialisasi ke desa-desa. Bener, saya ketemu anak masih remaja. Kamu sekarang kerja? Iya, Bu. Kamu masih sekolah? Saya sudah menikah, Bu. Anak saya 3. Hah? Umurnya remaja? Kamu ini kan umur SMP. Sudah punya anak 3. Astagfirullah, subhanallah.
Tapi ya itu terjadi, saudara. Ya, mereka di sana takut punya anak nanti mau makan apa. Di sini luar biasa Indonesia karena mereka percaya lagunya Kus Plus, ya, lempar kayu dan batu jadi tanaman. Ya, bisa makan kapan aja, ada di mana saja. Tapi kita bersyukur, makanya anak-anak muda, kembangkan dirimu hari-hari ini. Dan kita tahu Jepang itu mereka percaya pada dewa matahari, mereka tidak percaya Tuhan, karena Tuhan itu sebenarnya sumber kebahagiaan. Hidup tanpa Tuhan, semua akan jadi kosong. Lalu anak ini, saudara, melarat. Ayat 15, saat dia sudah melarat, baru dikatakan begini ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Setelah melarat, baru pikir cari kerja. Iya, jangan sampai seperti itu anak muda sekarang. Tuhan itu beri kau banyak potensi dalam dirimu. Kembangkan itu. Ya, jangan mager hari-hari ini lihat handphone terus setengah hari, habiskan waktu lihat handphone nih anak-anak sekarang nih. Ya, nggak mikir masa depan. Kembangkan dirimu, banyak hal dalam dirimu yang bisa digali. Ya, jangan cuma main handphone, habiskan waktu, sudah melarat baru pengen cari kerjaan. Dari sekarang mulai mikir. Tapi anak-anak sekarang itu ya baru lulus SMP, SMA, udah party-party, mabok-mabok, baru lulus SMA ini. Dia belum buka mata melihat kehidupan ini. Ya, kau juga jangan sibuk pacaran anak muda, masih SMP udah ganti-ganti pacar, SMA, ya. Makan tuh cinta. Dek, ternyata cinta tidak seindah yang kau bayangkan, Dek. Kau pikir setelah nikah makan cinta kenyang. Anggaplah ini makmu yang lagi marah-marahin kau. Ya, karena makmu di rumah nggak bisa marah-marahin kau. Saya yang marahin. Buka mata lebar-lebar, pakai otak dan logika kita yang sudah diberi Tuhan. Berpikir untuk masa depanmu. Kita belajar dari anak ini. Dikasih harta, bukannya investasi kayak beli ruko kayak atau apa kayak, malah dihabiskan berfoya-foya. Akhirnya bekerja jadi penjaga babi. Karena nggak punya kalian apa-apa, bisanya cuma jaga babi. Masih untung diterima. Lalu dikatakan di sana apa, saudara? Ayat 16. Ia ingin mengisi perutnya ya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saya selama ini mendengar orang khotbah anak bungsu menjual harta lalu dia makan makanan babi. Ini belum makan, belum. Dia ingin makan makanan babi, tetapi apa? Tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, cuma pengen makan ampas babi. Nggak bisa, karena nggak ada yang kasih. Kasihan nggak nasibnya? Melarat memang, pengen makan makanan babi, nggak bisa. Cuma pengen makan makanan babi, tetap nggak bisa. Lalu saudara dikatakan di sana, akhirnya dia mulai menyadari, saudara, ya, merenung orang itu. Kalau sudah ada di titik kesulitan hidup, melarat, harusnya banyak-banyak merenung. Apa yang salah ya dengan hidupku? Jangan sebaliknya iri sama orang yang sukses. Belajar dari kisah hidup orang. Renungkan hidupmu, kenapa aku begini? Bertanya kepada Tuhan, apa yang salah dari diriku, saudara? Ayat 17 gini. Lalu ia apa? Menyadari keadaannya. Saya selama ini mendengarkan khotbah ini, di dalam benak saya selalu anak bungsu ini salah, kurang ngajar, anak yang gini-gini. Tapi ternyata di ayat ini kita lihat, di tengah pergumulan hidup yang berat, ternyata dia merenung dan menyadari keadaannya, sadar. Ya, sadar. Orang itu yang penting sadar aja. Dikatakan di sana, dia berkata begini, saudara, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. Dia baru ingat dari kecil dia lihat bapaknya punya banyak pegawai. Tapi pegawainya itu di rumah makan berlimpah-limpah, dikasih makan sama bapaknya. Lah aku di sini mati kelaparan karena pengen makan makanan babi saja, kalah saing sama babi. Nggak bisa. Babi lebih berharga dari dia.
Tidak dikasih makan dia. Bayangkan saudara. Lalu dia sadar akan hal itu. Ayat 18, ini yang dia lakukan. Saudara, seburuk apapun keadaanmu, sebesar apapun kesalahanmu, hari ini sadarlah, lalu lakukan ini. Dikatakan ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kita bisa salah saudara. Kita bisa melakukan dosa yang besar. Kita bisa salah mengambil keputusan. Tapi jangan pernah engkau terpuruk dalam keadaan itu. Yang pertama sadar, yang kedua bangkit. Yang ketiga yang terpenting, temui Bapakmu, akui dosamu, dan bertobat. Amin. Dia punya niat akhirnya di hati. Ternyata adalah yang terbaik, aku ini bertobat. Dan aku akan kembali kepada Bapakku untuk apa? Mengaku dosa. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap Bapa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus hidup di dalamnya. Keluarga yang sehat itu tidak luput dari kekurangan saudara. Mungkin satu saat suamimu akan buat dosa. Mungkin satu saat istrimu akan buat dosa. Mungkin satu saat anakmu akan buat dosa. Bahkan mungkin satu saat orang tuamu akan buat dosa. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tapi yang tidak wajar ketika engkau berdiam tinggal dalam dosa itu, membiarkan dirimu terjerumus di sana. Hari ini sadarilah keadaanmu saudara. Ayo kita sadar. Sebab itu adalah awal dari pemulihan. Mengaku. Ya, mengaku dosa, ya, sebab pengakuan itu akan mendatangkan belas kasihan Tuhan. Anak ini berpikir begini, aku akan bangkit dan aku akan pergi menemui Bapakku dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap kamu. Lalu dia bilang begini, ayat 19, ini dalam perenungannya loh saudara. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia pengen pulang, bukan untuk diakui sebagai anak. Dengar ini baik-baik. Anak bungsu ini memiliki mentalitas yang berbeda ketika dia mengalami kesulitan hidup. Dia pengen pulang sama bapaknya cuma untuk yang pertama mengaku dosa, meminta ampun kepada bapaknya, dan akan berkata gini, Pak, aku ini udah bikin salah besar. Aku ini tidak layak lagi disebutkan anak. Aku datang ke sini, aku mau melamar menjadi pegawaimu. Niatnya itu baik loh. Dan dia tahu diri. Dia sudah menghabiskan semua harta orang tuanya. Tapi dia mau datang dengan niat dari hati yang tulus mengakui dosa, minta ampun, dan jadikanlah aku sebagai pegawaimu. Karena dia tahu pegawai bapaknya bisa makan dengan puas, sementara dia bisa mati lapar. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara, kalau hari ini engkau terikat di dalam dosa atau apapun, jangan tunda untuk tinggalkan dosa itu. Anak yang hilang ini, dia berpikir dalam hati, aku akan pergi, aku akan bangkit. Tapi itu bukan cuma akan. Banyak orang Kristen hanya berkata, aku mau tinggalin dosaku, aku mau bertobat. Besok gitu lagi, aku mau tobat, nggak bertobat lagi, gitu lagi. Tapi anak yang hilang ini, dia bertindak. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ayat ini luar biasa berkata begini saudara. Apa baca bersama 1, 2, 3. Ketika apa? Ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertanyaan saya, kok bisa? Dia masih jauh loh. Kok bisa bapaknya melihat dia itu? Dia kan gak telepon dulu toh, Pak, aku mau pulang ya. Dia kan gak WA dulu toh, Pak, aku nanti mau balik ya, tolong tungguin aku. Tapi kenapa ayat ini berkata, waktu anaknya itu masih jauh, bapaknya sudah melihat dia? Saudara tahu kenapa? Karena setiap hari kerjaan bapaknya itu hanya berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anak itu pulang.
sebuah pengharapan di hati bapaknya. Bagi dia harta itu tidak berarti, tapi hidup anaknya itulah yang berarti. Setiap hari bapak itu melihat sampai kejauhan, menunggu kapan anak ini pulang. Percayalah saudara, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan itu tunggu engkau datang secara pribadi, datang di kakinya untuk tersungkur. Karena Tuhan selalu menunggu kapan engkau balik. Kapan engkau datang anakku, aku pengen peluk engkau dan beri kasih itu. Mungkin hari ini engkau lelah, mungkin hari ini engkau letih dan berkata aku capek dengan hidup ini. Tuhan menunggumu datang saudara. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah sanggup menghadapi hidup. Kita butuh Tuhan, kita butuh pelukannya, kita perlu kasih Bapa itu di hidup kita. Dia tunggu engkau, dia setiap hari berdiri menanti anak itu datang. Karena itu Alkitab berkata, masih jauh, anak itu masih jauh, tapi Bapa melihat dia datang. Satu kerinduan Tuhan yang tidak dapat tergantikan dengan uang atau persembahan apapun. Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan hidup yang kita bawa kepada dia dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau menyenangkan hati Bapa. Dia nggak peduli berapa yang sudah dihabiskan oleh anak itu, tapi dia menunggu dan menunggu kapan engkau datang kembali kepada dia. Jangan pergi terlalu jauh, kembali kepada Tuhan. Dia tunggu engkau balik saudara. Ketika Bapa itu melihat dia masih jauh, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ayahnya itu dikatakan apa saudara? Dia berlari. Dia tidak tunggu anak itu datang. Dia berlari menyambut anak itu. Dia berlari saudara karena belas kasihannya. Dia berlari mendapatkan anak itu, lalu dia merangkul dan menciumnya. Tidak peduli seberapa besar luka yang dilakukan oleh anak itu kepada bapaknya. Bapaknya merangkul dia saudara. Dia merangkul anak itu dan dia menciumnya, lalu dia berkata kepada anak itu. Anak itu berkata kepadanya begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap engkau Bapa. Dan aku ini tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kenapa saudara? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dia diberikan jubah yang terbaik, dipakaikan cincin yang termahal. Kenapa? Karena begitu Bapak itu hatinya senang karena ada satu anak yang dia tunggu selama ini akhirnya pulang kembali. Nggak peduli berapa banyak harta yang sudah dia habiskan, karena bagi bapaknya memiliki segala-galanya. Dia beri harta itu, dia nggak pernah kehilangan karena uang terus datang lewat usahanya. Tapi dia lebih peduli akan kehidupanmu saudara. Tuhan itu tertarik dan dia tunggu hidupmu yang engkau persembahkan bagi dia. Lalu dia sembelih anak lembu tambun, mereka bersukaria karena bapaknya bilang dia harusnya mati, tapi dia kembali. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Saudara, apakah hari ini anakmu berbuat dosa dan engkau tidak bisa mengampuni? Apakah hari ini bapamu berbuat dosa dan engkau nggak bisa mengampuni? Apakah suamimu hari ini berbuat dosa dan engkau tidak bisa mengampuni? Mari kita belajar dari Tuhan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan saudara, untuk orang-orang yang mau kembali sekalipun engkau terhilang. Sebesar apapun dosamu, ingat pertobatan
Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saudara, mereka bersukaria berpesta karena anak yang hilang ini kembali kepada Bapa. Anak yang tadinya mati ini kembali kepada Bapa. Tetapi dikatakan di sana ayat 25, anaknya yang sulung ya pulang saudara, yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Anak yang sulung pulang, ada pesta apa ya di rumah bapak? Lalu dia bersegera datang, dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Lalu hamba itu menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka saudara, apa yang dikatakan ayat 28? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Bayangkan, yang satu pulang, yang satu ini mau pergi, tidak mau masuk. Dia cuma di luar, nggak mau masuk rumah. Lalu dikatakan di sana apa? Lalu anaknya itu tidak mau masuk, tetapi ayahnya apa? Keluar. Jadi bapaknya yang keluar mendapati dia, karena dia ngambek, dia nggak mau masuk rumah. Bapaknya keluar mendapati dia, saudara, dan bapaknya berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab kepada ayahnya. Dia bilang kepada ayahnya begini, telah bertahun-tahun aku melayani bapak, dan belum pernah bapak itu aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Apa yang salah dengan anak sulung ini, saudara? Dia tidak bijaksana dan dia lupa, saudara, bahwa selama ini dia bersama-sama dengan bapaknya. Harusnya dia masuk ke rumah lalu tanya kepada adiknya, kenapa kamu pulang? Apa yang terjadi? Maka dia akan mendengarkan kesaksian adiknya dan mungkin hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Tapi dia menghakimi. Dia bilang gak adil. Anak sulung ini gambaran orang yang tidak pernah merasa puas. Sama-sama berarti sebenarnya sama-sama culas, saudara. Tapi yang di sini dikatakan anak bungsu itu bertobat, membayar harga yang mahal karena dia pergi dari rumah bapaknya. Tapi si sulung ini juga anak yang hilang, tapi terhilang di rumah Bapak. Ini gambaran orang-orang Kristen sekarang. Mungkin kita ke gereja tiap minggu, mungkin kita melayani Tuhan, berdiri di mezbah, di altar ini. Tapi kalau kita nggak ngerti hati Bapa, kita nggak tahu hati Tuhan, kita terhilang di rumah Bapa sendiri. Dan anak yang bungsu ini mengalami belas kasihan Tuhan, saudara. Maka ayahnya berkata begini, ayat 31, kata ayahnya kepadanya, dia malah membuat hati ayahnya sedih karena ayahnya baru menerima dia datang. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Aku makan daging, kamu makan daging. Semua yang ada di rumah ini bebas kamu nikmati. Tetapi dia bilang kepada anaknya apa? Tapi kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bapak Ibu, apa artinya perumpamaan ini, saudara? Ada seorang ibu cerita kepada saya, Bu, suami saya mengakui semua dosa-dosanya kepada saya karena suami saya bertobat mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu dia cerita semua dosanya kepada saya. Dan apa yang terjadi, Bu? Saya kepahitan kepada suami saya. 2 tahun setiap hari saya menangis dan berkata, kenapa dia begitu tega? Saya selama ini menjadi istri yang baik, saya nggak pernah berselingkuh, saya tidak pernah begini, tapi kenapa suamiku melakukan ini? Suaminya 2 tahun bertobat, mengalami perubahan pribadi dengan Tuhan. Yang tadinya pulang tengah malam, sekarang pulang kantor langsung di rumah. Dia setiap hari nonton khotbah di YouTube. Tapi istrinya yang selama ini merasa baik, tidak pernah melanggar, dalam 2 tahun dia kepahitan dan tidak bisa mengampuni suaminya.
Sampai dia dapatkan ayat ini, saudara. Dan dia berkata kepada saya, Bu Debbie, aku ini anak sulung yang terhilang di rumah Bapa. Aku di rumah Bapa. Aku merasa selama ini aku hidup benar, tapi sesungguhnya saya tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Saudara, keluarga yang sehat bukan berarti tidak ada proses. Pasti ada kelemahan suamimu, pasti ada kelemahan istrimu, pasti anakmu akan berbuat salah satu saat nanti. Mungkin juga orang tuamu akan berbuat salah. Tapi keluarga yang sehat adalah keluarga yang selalu ingin menghidupi firman Tuhan dan memperbaiki semua kesalahan itu dan memiliki belas kasihan yang dari Tuhan. Hari ini kita belajar. Ayo kita katakan, Tuhan, biar Engkau hadir di keluarga kami. Biar belas kasihan itu ada. Pulihkan hati yang terluka. Pulihkan setiap mereka yang hari-hari ini merasa tidak dipedulikan. Biar Tuhan pulihkan. Datang, saudara. Karena Bapa menunggu dari jauh. Engkau datang secara pribadi. Makanya saya selalu bilang, tidak usah titip doa sama pendeta. Tuhan tunggu engkau datang. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, biar hari ini kita semua sama-sama mau introspeksi diri. Tuhan, apakah kami ini merasa bahwa kami sudah baik, tapi ternyata kami jadi anak sulung yang terhilang di rumah Bapa? Mungkin kami ke gereja, tapi sesungguhnya kami juga terhilang karena kami tidak memahami perasaan Tuhan. Saya berdoa, saudara, biar hari ini kita minta kepada Tuhan, saudara. Kita mau bilang kepada Tuhan, apa arti hidup kami, Tuhan, jika Engkau tidak mati bagi setiap